mudah diingat dan mudah untuk dipahami. Tidak masalah penyebutan apa yang akan Anda gunakan selama gerakan counter trend sementara itu tetap berlanjut ke arah tren utama dari sebuah pergerakan arah harga. Perlu diingat jika pullback bisa terdiri dari minimal satu candle dan juga beberapa candle saat sedang terjadi koreksi harga. Jika pergerakan market tidak melebihi tinggi atau rendahnya pergerakan sebelumnya, maka kemungkinan besar harga akan bergerak konsolidasi. Pergerakan candle saat berada dalam area pullback bisa bergerak dengan cepat maupun lambat, atau bergerak dalam kondisi counter trend yang dalam maupun dangkal. Dengan mengenali berbagai jenis dan bentuk-bentuk pullback, kita bisa memilih titik open posisi yang mempunyai tingkat profit yang lebih tinggi. Oke, di video kali ini saya telah mencoba merangkum beberapa bentuk-bentuk pullback dan mengelompokkan pullback ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada pullback simple dan yang kedua ada pullback rumit. Pullback simple dan pullback rumit memiliki pola dan karakteristik grafiknya tersendiri. Saya akan mencoba memberikan penjelasan sesederhana mungkin agar video penjelasan kali ini mudah dipahami. Pertama ada pullback sederhana atau simple pullback. Pullback simple harus membentuk pola ABCD. Oleh karena itu biasanya pullback simple ini mudah ditemukan dan mudah dikenali. Sementara pullback yang rumit biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk, jadi sedikit susah untuk dikenali. Pullback simple bisa tetap berbentuk pola sederhana atau bisa juga berkembang menjadi pola pullback yang rumit. Makanya saat menganalisa market dan ingin membuat keputusan open posisi dengan memanfaatkan chart pattern, penting bagi kita para trader untuk selalu mengelola money management yang baik agar jika analisa kita ternyata tidak sesuai, kita tidak mengalami kerugian dalam jumlah besar. Oke, sekarang akan coba saya pecah lagi penjelasan mengenai pullback simple menjadi beberapa kategori. Pertama ada pullback simple dalam. Mungkin pola ini adalah salah satu pola yang paling mudah untuk dikenali. Dalam pullback yang bergerak dalam kondisi yang dalam, harga akan bergerak dengan jarak yang signifikan terhadap arah tren yang dominan. Intinya, pullback simple dalam bisa berbentuk beberapa candle yang mencerminkan counter trend dari pergerakan market yang dominan. Bisa terbentuk dengan cepat atau secara perlahan. Ada dua titik open posisi yang bisa kita coba manfaatkan saat muncul pullback dalam seperti ini. Pertama, tarik garis trendline dan tempatkan di area level support di waktu yang sebelumnya. Jika pergerakan counter trend dari harga mulai mendekati level area support dari pergerakan yang sebelumnya, kalian tinggal menunggu apakah ada pergerakan candle yang menembus level support tersebut dan terjadi reversal, sehingga membuat fake pullback. Atau sesaat sebelum menyentuh area support atau pas waktu menyentuh area support di waktu yang sebelumnya, pergerakan harga meneruskan pergerakan tren yang dominan di waktu yang sebelumnya. Maka kita langsung bisa mengambil open posisi di saat itu juga. Konfirmasi yang kita gunakan adalah tidak adanya candle yang mampu menembus level support di waktu yang sebelumnya dan membuat level resistance yang baru. Lalu cara open posisi yang kedua, coba kalian tarik garis trendline dan coba tempatkan di mana titik awal area pullback itu terbentuk. Ketika pergerakan market telah membentuk pullback dengan sempurna dan counter trend telah berakhir, harga akan mulai meneruskan dominasi tren di waktu yang sebelumnya. Dan ketika ada breakdown dari pergerakan harga di titik level area support yang telah kita tandai sebelumnya, maka kita bisa langsung open posisi di mana ada penembusan saat itu. Lalu kategori berikutnya ada pullback simple dangkal. Pullback simple dangkal bergerak sangat sedikit melawan arah tren dominan yang sedang berlangsung. Biasanya terdiri dari 1-2 candle counter trend aja. Jika kalian ingin memanfaatkan kondisi seperti ini untuk open posisi, maka caranya tarik garis trendline dan tempatkan di titik tertinggi dari akhir pergerakan tren dominan, atau di awal munculnya candle counter trend. Lalu tunggu, jika ada candle yang mulai menembus trendline, maka kita bisa langsung open posisi mengikuti pergerakan tren dominan dari pergerakan arah harga tersebut. Tapi jika ternyata candle counter trendnya muncul lebih dari 2, maka bisa jadi itu akan membentuk pullback simple dalam.
Dan apabila tidak ada candle yang menembus trendline yang kita tempatkan di waktu yang sebelumnya, maka jangan open posisi dan cari momen open posisi di market yang lain. Di contoh pergerakan market yang lain seperti ini, kita bisa melihat adanya pullback simple dalam dan pullback simple dangkal, di mana pullback simple dalam membentuk beberapa pola candle counter trend dari pergerakan tren yang mendominasi. Dan pullback simple dangkal hanya berbentuk satu candle counter trend atau candle koreksi harga. Cara open posisinya juga sama seperti pola pullback simple dangkal sebelumnya, dengan menempatkan trendline di ujung candle dominan seperti ini. Jika ada candle yang menembus trendline yang kita buat sebelumnya, maka kita bisa langsung mengambil open posisi di area tersebut. Lalu di kategori berikutnya ada pullback simple tajam atau cepat. Pullback dengan kondisi seperti ini biasanya ditandai dengan bentuk candle counter trend yang panjang, pertanda pergerakan candle reversal yang muncul. Seperti kondisi market ini, di mana pergerakannya sedang uptrend lalu tiba-tiba membentuk area pullback dengan body candle yang panjang. Di ujung pullback muncul pola candle reversal, yaitu pola Morningstar yang valid. Saat pola candle reversal telah dikonfirmasi, maka kita bisa langsung open posisi buy. Lalu di kategori terakhir dari pullback simple adalah pullback simple lambat. Pullback jenis ini biasanya akan lebih condong bergerak menyamping daripada pergerakan market yang mencerminkan counter trend yang tajam ke arah berlawanan dari pergerakan tren primerinya. Pullback simple lambat biasanya akan membentuk pergerakan market yang seakan-akan membuat pergerakan konsolidasi atau sideways jangka panjang. Cara membedakan pergerakan sideways jangka pendek atau jangka panjang adalah dengan cara menarik trendline di bagian atas atau bawah candle di area pullback ini. Biasanya, jika candle muncul semakin tinggi atau semakin ke bawah dari candle sebelumnya, itu bisa menandakan akan muncul pergerakan market sideways dalam jangka yang lumayan lama. Tapi jika tidak ada candle yang menembus level-level yang telah ditandai oleh trendline dan terus bergerak menyamping, maka kemungkinan pergerakan market hanya akan membentuk area sideways jangka pendek atau pullback simple lambat. Ketika muncul pergerakan market yang mulai menembus area yang kita tandai oleh trendline, maka kita bisa manfaatkan untuk open posisi ketika adanya momen break atau penembusan di area tersebut. Itu adalah beberapa contoh pola-pola pullback simple yang bisa kita manfaatkan saat mencoba menganalisa market dan mencoba memanfaatkan pergerakannya untuk open posisi. Dan sekarang saya akan coba membahas mengenai pola-pola pullback yang sedikit rumit, di mana kita harus bisa mengingat nama, titik kemunculannya, dan cara mengidentifikasi pergerakan marketnya. Pola pullback rumit pertama adalah pola rising wedge dan falling wedge. Pola rising wedge adalah pola pergerakan market yang bergerak miring ke atas saat market sedang dalam kondisi downtrend. Sementara pergerakan harga dalam kondisi pullback tersebut semakin lama akan semakin menyempit karena berlawanan dengan arah tren yang dominan. Ketika harga mulai membentuk area pullback, maka kita bisa melihat jika garis trendline penanda resistance dan garis trendline penanda support akan bertemu ketika pergerakan mulai menyempit. Ketika pergerakan harga mulai menyempit, itu adalah indikasi jika pergerakan market menjadi lebih bimbang sebelum akhirnya melakukan pergerakan ekstrim di mana tertembusnya area support penanda penerusan pergerakan downtrend di waktu yang sebelumnya. Kondisi ini juga sama untuk falling wedge, di mana indikasi pergerakannya sama, hanya kondisi terbentuk polanya yang berbeda. Rising wedge terbentuk dalam kondisi downtrend, sedangkan falling wedge terbentuk dalam kondisi uptrend. Pola kedua adalah pola falling flag dan rising flag. Pullback pola falling atau rising flag hampir mirip dengan pola pullback rising wedge dan falling wedge. Bedanya, pola falling atau rising flag bergerak secara konsisten antara area support maupun resistennya. Jika kita tarik garis trendline, maka kita akan mendapati area-area resisten atau area support bergerak secara lurus dan konsisten. Sama seperti pullback pola rising dan falling wedge, pullback berakhir setelah adanya break pada akhir pullback dan harga akan bergerak ke arah dominan tren sebelumnya. Kita bisa memanfaatkan kondisi break untuk open posisi pada akhir terbentuknya pullback dengan pola falling flag atau rising flag.
Perbedaan falling flag dan rising flag terletak pada titik kemunculannya, di mana pullback falling flag muncul ketika harga bergerak uptrend, sedangkan pullback rising flag muncul ketika harga bergerak downtrend. Pola ketiga adalah ascending atau descending triangle. Pola pullback descending triangle terbentuk ketika ada garis support horizontal yang kuat yang menahan pergerakan arah harga bergerak langsung ke arah downtrend. Setiap kali ada pergerakan arah harga di area tersebut, harga akan kembali memantul bergerak ke atas. Namun setiap kali naik ke atas, kenaikannya terus melemah dari waktu ke waktu sehingga membuat kemiringan di area resistance, yang menjadikan pergerakan arah harga mulai menyempit dari waktu yang sebelumnya. Pola pullback ascending atau descending triangle ini menarik untuk dianalisa, karena harga akan dominan bergerak mengikuti tren dominan yang terjadi. Dan ketika muncul breakout pada pergerakan pola pullback ascending atau descending triangle ini, kita bisa langsung open posisi mengikuti arah tren dominan yang sebelumnya terjadi. Mudah diamati dan mudah untuk dianalisa sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan open posisi. Itulah pola ascending dan descending triangle ini. Sebenarnya ada beberapa pola pullback versi rumit lagi yang mungkin bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan bahan referensi untuk analisa trading kita. Tapi mungkin pola-pola pullback versi rumit yang sebelumnya sudah cukup jika ingin mempelajari kondisi market saat sedang berada dalam kondisi pullback. Pullback akan sering kalian jumpai saat sedang trading dengan menggunakan time frame berapapun. Dari time frame rendah atau time frame panjang, pullback akan mudah kalian temui. Strategi price action seperti ini memang lebih condong mengandalkan kondisi breakout atau breakdown yang terjadi di market. Saat terjadi